Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syera Sylvia RB dengan NIM 202401402222. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan terkait ibadah dan zakat dalam Islam. Pertanyaan nomor 1 yaitu prinsip ibadah dalam Islam. Prinsip-prinsip ibadah dalam Islam sangat penting untuk dipahami agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang pertama, hanya Allah yang disembah. Ini berarti umat Islam dilarang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Syirik yang kedua, ibadah dilakukan tanpa perantara. Allah Maha Dekat dan kita bisa langsung berdoa atau meminta kepadanya tanpa perantara, baik manusia ataupun makhluk lain. Prinsip yang ketiga adalah ibadah harus ikhlas karena Allah. Artinya, semua ibadah kita harus diniatkan semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji atau tujuan duniawi. Untuk prinsip yang keempat, ibadah harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala bentuk ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat, maka akan tertolak. Untuk pertanyaan yang kedua, hukum meninggalkan sholat menurut 4 ulama mazhab. Para ulama dari 4 mazhab memiliki pandangan berbeda mengenai hukum meninggalkan sholat. Mazhab Hanafiyah menganggap meninggalkan sholat sebagai dosa besar, tetapi pelakunya tidak kafir. Ia harus dipenjara sampai mau sholat. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas dihukumi kafir. Mazhab Syafi'iyah menganggap dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Namun, jika tetap tidak mau sholat, bisa dihukum mati sebagai bentuk had. Mazhab Hanabilah menyatakan meninggalkan sholat dengan sengaja dianggap sebagai kafir dan darahnya halal untuk dihukum mati. Pertanyaan ketiga, ada jenis-jenis puasa wajib dan sunnah. Dalam Islam, puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib meliputi puasa Ramadan, qada puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafaroh sebagai tebusan atas pelanggaran tertentu. Sementara puasa sunnah diantaranya ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud. Dan pertanyaan keempat, perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dibayarkan menjelang Idul Fitri. Tujuannya untuk menyucikan jiwa, biasanya berupa makanan pokok seperti beras sebanyak 2,5 kg per jiwa. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta seperti emas, perniagaan, hasil pertanian, jika sudah mencapai nisab dan haul. Infak adalah memberikan harta di jalan Allah kapan saja. Tidak wajib dan tidak ada batasan minimalnya. Sedekah itu dia lebih luas. Tidak hanya harta, tapi juga bisa berupa tenaga, senyuman, atau bantuan lainnya. Wakaf adalah menahan harta untuk digunakan dalam kebaikan secara terus-menerus seperti tanah untuk masjid atau sekolah. Yang kelima,
Kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Dalam Islam, zakat diberikan kepada 8 golongan penerima, yaitu yang disebut asnaf. Menurut Muhammadiyah, mereka adalah yang pertama ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Yang kedua ada miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil, yaitu para pengelola zakat. Yang keempat ada mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bimbingan. Yang kelima ada riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam ada gharimin, yaitu orang yang memiliki hutang untuk keperluan syar'i dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah termasuk untuk pendidikan dan dakwah. Yang kedelapan ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai 5 pertanyaan yang telah dipilih. Semoga penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.